Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat datang di Azhari Channel. Alhamdulillah, pada edisi podcast Azhari Channel kali ini yaitu tema bincang santai. Bincang santai kali ini kita akan ngobrol bersama salah satu alumni Al-Azhar Mesir, yaitu anggota OIA Riau, yang insya Allah tidak asing lagi bagi kita bersama, baik bagi alumni yang sudah lama maupun alumni yang baru, terlebih alumni yang baru. Ini bersama kita sudah hadir Ustadz Amal Fathullah. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Masya Allah. Bagaimana Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana perjalanan panjangnya dari Rohul? Alhamdulillah. Sekarang dengan kondisi jalan yang sudah luar biasa bagus, apalagi sudah ada akses tol, perjalanan itu terasa lebih singkat. Alhamdulillah. Jadi pemirsa semuanya, maksudnya Ustadz Amal Fathullah tadi sebetulnya berada di Kabun, Rokan Hulu, di Pondok Pesantren Darussalam. Akan tapi kita calling, ini bahasanya calling untuk bisa bincang santai bersama kita di podcast ini. Jadi beliau menyempatkan hadir dari Rohul ke Pekanbaru sampai di studio kita ini. Alhamdulillah Ustadz Amal. Pertama mungkin kita akan bertanya bagaimana kondisi keluarga, bagaimana kondisi anak, gimana? Alhamdulillah, terima kasih kepada OIAI Cabang Riau yang telah mengundang kami untuk hadir pada podcast pada hari ini. Tentu ini sebuah kehormatan berhadir dan juga dapat memberikan informasi yang menarik untuk kita semua. Alhamdulillah, kami saat ini masih berdomisili di Pondok Pesantren Darussalam. Kami memiliki istri yang berasal dari Pekanbaru dan alhamdulillah sudah sepasang anak. Alhamdulillah. Laki dan perempuan. sama. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah saya juga dapat sepasang walaupun nggak ada nanya ya. Ustadz Amal. Ya. Jadi begini, kita jumpa di Mesir ya. Ya. Alhamdulillah. Jumpa. Pernah serumah juga? Enggak. Pernah serumah. Tapi saya sering jalan ke rumah beliau. Di Haisadis. Di Haisamin satu rumah. Jadi para artis semua dan juga para pemirsa semua di Mesir itu ada mantiko-mantiko atau nama daerahnya, ada Hai Ashir, ada Hai Sadis, ada Hai Samin, Hai Tashir. Jadi kami dulu waktu beliau maba mahasiswa baru, saya sering jalan ke rumahnya di Hai Sadis. Hai Sadis, di situ beliau bersama juga ada senior juga situ, seangkatan juga sama saya, Ustaz Zuhendri. Jadi Ustaz Amal ini dari Rohul, saya dari Rohul, tapi nggak kenal di Mesir. Kenal Mesir. Jadi Ustaz Amal bagaimana kalau kita tanda kutip kan kok bisa menaklukkan Kairo gitu, bisa LC dan bisa kembali bahkan ke S2 ya. Alhamdulillah. Nah, coba jelaskan sedikit perjalanan studinya di Mesir. Ya, alhamdulillah perjalanan ke Mesir itu merupakan sebuah cita-cita dan harapan yang memang jauh hari sudah kami tanamkan. Yang alhamdulillah itu tertanam dikarenakan orang tua kami, ayah kami sendiri juga tamatan dari Al-Azhar. Jadi kami dulu berangkat itu pada tahun 2010. Sebelum berangkat itu tesnya dulu Medan. Oh, di Sumatera, Medan. Tesnya di Medan. Belum ada ya. Alhamdulillah di Medan itulah ada juga alumni yang saya bertemu di Mesir, Ustadz Baharudin. Masya Allah, iya. Ustadz Rizky Wahyu itu kami sempat bertemu ketika jumpa di Indonesia Mas? dari Medan. Medan. Tes waktu itu. Jadi alhamdulillah ketika ikut tes di Mesir, ikut tes di Medan untuk ke Mesir, alhamdulillah Allah berikan peluang, kesempatan untuk kita bisa berangkat ke sana. Ketika itu kami berangkat bersama broker Mumtazah, ya, Insya-Allah di Jakarta. Jadi ketika berangkat masih terngiang saat ini. Itu 19 Oktober 2010. Masya. Itu tertulis tinta merah di atas sebuah Berapa? Ya, di 19 Oktober ya. 2010. Nah, ketika datang ke Mesir itu kebetulan lagi peralihan cuaca ketika itu. Nah, dan kami termasuk mahasiswa yang merasakan seluruh distrik di Mesir ketika itu. Jadi pertama kali datang oleh broker diletakkan di Zahra ya, sana lagi Zahra. Setelah beberapa tidak sampai 2 minggu lah pindah ke Babu Zuela di belakang
Ya, di Daerah Darussalam, di belakang kampus ada di Masjid Al-Azhar. Di Babuzuela tak lama. Kalau nggak salah pernah kehilangan HP ya. HP di pasar. Jadi sedang belanja. Iya, HP Nokia ya. HP Nokia. Tapi masih baru. Anak baru kehilangan HP. Iya. Bayangkan sedang belanja sayur-sayuran. Iya. Perjuangan dulu. Jadi ketika pindah ke Babuzuela, alhamdulillah ketika itu sunnah-sunnah kesabar yang membantu. Ada Bang Hasbullah, Masya Allah, ya. Masya Allah. Dan ketika itu tinggal di Babuzuela ya, itulah pertama kali tinggal di Sutuh, lantai 6. Ya, Sutuh itu Paling akhir lah. Karena di rumah di Mesir itu kan nggak pakai atap kayak kita ya, cuma apartemen gitu. Jadi di Babuzuela pun kami tinggal tak begitu lama, kurang lebih 3 bulan, 4 bulan. Akhirnya kemudian ketika itu awalnya kami langsung kuliah. Oh iya, ada namanya Darullah. 1 tahun dulu ya. Darullah 1 tahun. Iya. Karena Darullah itu dulu berada di Haisadis. Nah, dan kebetulan senior kami Ustaz Hadi Rais tinggal di Haisadis. Kita diajaklah kami ke Haisadis. Gitu ceritanya. Jadi pindah ke Haisadis. Jadi Haisadis itu di seberang Ya, di seberang asrama Mesir. Asrama Mesir. Nah, dan di situ lumayan cukup lama, hampir 2 tahun kami di situ. Kemudian pindahnya kami dari situ itu tak lain tak bukan akibat diajak oleh Ustaz Azim. Masya Allah. Pindah ke sekretariat SMR untuk menjadi pernah dari bendahara ke SMR. Iya. Ketika kita sendiri menjabat sebagai ketua. Ya. Nah, setelah dari KSMR sempat tinggal di Haisamin, kemudian dari Haisamin tinggal di Gami. Ya, sampai sekarang sampai terakhir di Gami. Alhamdulillah sampai saat ini mungkin kalau sebagian mahasiswa yang masih di Mesir itu ada namanya rumah Bang Amal. Ya, di Gami itu di Matoh Gami lurus. Ya, di belakang. di belakang. Jadi itu. Jadi karena di Mesir itu kita biasanya cari rumah itu sama kawan-kawan. Ya, betul. Dan ada satu hal itu sama di Mesir itu, bagi yang keluar rumah wajib mencari pengganti. Iya. Ya. Kenapa wajib diganti? Mengganti uang yang Mengganti uang tadi. Ya. Baru makanya. Bahkan kalau mau sudah keluar tetap Tetap bayar sebelum dapat ganti. Jadi Ustaz Aman, Ya. itulah perjuangan maba gitu. Ya. Apalagi di 2011 evakuasi ya. Untungnya rezim Mubarak saat itu. Ustaz Aman pulang nggak? Nah, itu dia. Ini kalau kita kisahkan agak menggelikan. Biasa. Haisadis dan di pusatnya bentrok ketika itu. Dan kami setiap malam mendengar suara pistol, mendengar suara tembakan, bentrok antara mahasiswa Belum lagi yang masuk ke dalam. Itu udah menjadi apa namanya? Camp militer. Militer aja. Jadi kalau pagi kena suasana pagi itu masih sunyi, kami kadang berfoto di depan teh. Masih ada saat ini. Jadi ketika itu, nah ini ceritanya seperti ini. Jadi ketika dapat kloter, mahasiswa kan ada kloternya. Mau dipulangkan. Dipulangkan. Kami dapat jatah kloter 6. Masya Allah. Kloter 6. Ini ada aroma-aroma gak enaknya. Kloter 1 sudah pulang, kloter 2 pulang, 3 pulang, 4 udah gembira nih mau pulang gratis. Udah ada packing juga bahkan. Nah ketika mau masuk kloter 5, Husni Mubarak mengundurkan diri. Nah ketika itu langsung pemerintah Indonesia memutuskan tidak dipulangkan. Maka sempat ada itu namanya gejolak protes dari yang mahasiswa yang belum pulang. Akhirnya pemerintah inisiatif yang tidak pulang mendapatkan insentif sejak pulang. Iya, betul. Jadi uang ganti apa kesalahan lah ya. Karena waktu itu nggak salah saya kloter 2 ya. Karena kata beliau, kata orang KBRI bagian dari korban Iya. Itu nanti kita ceritain. Mungkin dari sini Ada saya khususnya korban apa? ya nanti. Jadi itu 2011 itu cerita saya pribadi, pulang sampai Jakarta lihat TV, Husni Mubarak mengundurkan diri. Ya. Jadi ada langsung dari pemerintah bagi yang mau langsung ke Mesir dan mau gratis lagi daftar. Jadi ada temannya, nggak saya sebut namanya, langsung daftar deh kan, langsung daftar. Jadi sampai di Pekanbaru, baru Jakarta sampai Pekanbaru, di rumah sehari 2 hari, besok terpanggil namanya. Terpanggil untuk kembali ke Mesir.
Dia nanya, abang daftar? Belum saya bilang, karena kesempatan libur. Iya. Alhamdulillah dapat libur sebulan. Iya. Jadi intinya kalau di Mesir itu adalah bagaimana kita bisa membawa diri bersama ya. Jangan hanya karena 1-2 orang kita apa istilahnya memberikan kesan buruk untuk semua. Betul. Jadi bagaimana antum melihatlah fenomena sekarang ini 1.500 Ya. 1 tahun yang lulus. Kan masa amal lain nggak sampai segitu kan? Kami ketika Ormabah mahasiswa baru itu seluruh Indonesia datang 300. 300, bayangkan. Dan dari Riau itu 13 orang. 13. Sedikit kesan atau pesan namanya tuh bagaimana yang 1.500 ini atau khusus tuh anak-anak Riau yang berangkat itu bisa tetap istiqomah ini. Iya, betul. Tujuannya. Jadi memang paling penting adalah terdidiknya. Kita senantiasa memperbaiki niat kita, apa tujuan kita berangkat ke Mesir. Yes. Dulu kami pernah dikasih tahu oleh senior-senior dulu, kalau ke Mesir ini tergantung tujuan. Ya. Kalau mau jadi pengusaha bisa, Ya. menjadi orang politik pun bisa, bahkan menjadi dukun pun bisa. Jadi dukun. Ya, karena pusat sihir ya. Pusat sihir di Mesir. Ya, kalau sejarah Nabi Musa iya, ada Musa dan dengan Fir'aun. Nah, tapi tentu di situ seimbang baik antara kita dalam pendidikan maupun sosial organisasi, sehingga nanti bagaimana ketika kita intelektual yang bagus dan juga bagaimana sosialisasi kita sesama masyarakat Jadi juga bagus. pelajaran atau belajar kita oke, Ya. organisasi bergaul bersosial Bersosial, juga oke. Pentingnya organisasi atau pentingnya bergaul bermasyarakat itu seperti apa? Jadi memang dari kita di pesantren itu sudah dididik dan dilatih. Saya pernah mendengar itu ungkapan dari Ustaz Mawardi Soleh bahwa dalam dunia pendidikan di pesantren itu ada keunggulannya. Ya, ya. Ada 4 keunggulannya. Pertama, di pesantren ada kecerdasan spiritual. Yang kedua, kecerdasan intelektual. Yang ketiga, kecerdasan emosional. Dan yang keempat, kecerdasan kemandirian. Nah, keempat inilah yang membangun diri ini menjadi seorang yang punya 4 hal tersebut. Nah, mungkin kalau kita di luar pondok pesantren yang tidak di asrama, mungkin tidak sampai 4 ini. Ya. Saja mungkin intelektual saja, Ya, atau hanya emosional saja, tapi kemandirian, spiritual itu banyak diisi di pondok pesantren. Nah, berangkat dari situlah, dari pondok pesantren kita sudah mandiri, kemudian lanjut ke Mesir ya. Kita lebih jauh lagi dari orang tua. Kita ditempah untuk menjadi orang yang betul-betul mandiri, mengambil keputusan kebijakan. Nah, dari situ saya belajar. Ikut organisasi kayak SMR. Ya. Tapi sebelum kita minum dulu nggak sama ini panas luar biasa. Ini kami mau sengaja pakai baju yang nggak pendek. Oh gitu. Memang kondisi cuaca Pekanbaru biasa sekali. Jadi kabarnya ada berita Pekanbaru akan naik ke 50 derajat. Di Mesir aja itu baru sampai 45 ya. 45. Tapi gini, Ya. panasnya Mesir sama Pekat itu beda. Beda. Kata orang, kalau pulang Mesir itu putih katanya. Padahal panas kan? Panas padahal. Putih. Tapi putih. Kenapa tuh kira saya? Kalau begini misalnya, kalau antum di Mesir panas, duduk aja berkeringat nggak? Iya. Nggak kan? Enggak. Misalnya lari pun kita baru. Iya. Bukan baru. Duduk aja kita. Ada AC, ada kipas. Ini gitu kan? Entah cuacanya itu istilahnya Indonesia ini karena hujan panas, tropis, maka bikin hitam. Maka saya bilang kan ada di TikTok itu ya. Kok hitam mas? Saya di Pekanbaru deh, bukan Jepang. Gitu. Bukan di luar negeri. Ya kita minum sama lah. Insya Allah. Jadi sengaja belum ada sponsor nih. Kalau ada sponsor nih boleh kita minum herbal atau apa. Jadi bagi siapa pemirsa, para pendengar yang mungkin ingin mensponsori kita menerima ya. Menerima. Kita siap menerima. Ya. Insya Allah berbagi berkah kita. Jadi channel ini kan ditonton oleh orang lain, di situ ada kebaikan, mengalir pahalanya. Insya Allah. Jadi sama biasanya orang setelah pulang itu bingung. Ya. Saya dari Mesir ini besok jadi apa Ustaz? Rata-rata pertanyaan orang tua kadang kalau mau anak ke Mesir begitu sama saya. Ya. Besok jadi apa dia Ustaz? Ya. Makanya saya bilang, kita ini sebetulnya ibu dai. Mau jadi apapun nanti harus jadi dai. Jadi bagaimana pengalaman Ustaz Amal? Ya istilahnya
pulangnya tahun berapa sampai Indonesia, dan kalau nggak salah langsung ke Malaysia atau gimana ya perjalanannya? Jadi dulu tahun kami siap dari selesai tamat dari Al-Haq itu pada tahun 2017. 2017. Setelah tamat memang itu menjadi ketakutan hampir seluruh mahasiswa yang tamat di Al-Haq kembali ke tanah air, ada rasa kecemasan. Iya. Kecemasan ini artinya apa? Masyarakat tidak bertanya, kamu tamat tafsir, hadis atau apa? Yang penting ketika ditanya tahu jawabannya. Itu mustad gitu kan. Itu mustad. Jadi hal ini memang menjadi sebuah kecemasan. Tetapi ketika sudah kita lalui berinteraksi bersosialisasi dengan masyarakat, kadang-kadang the power of kepepet itu juga the power of kepepet. the power of kepepet. Langsung suruh ceramah, mau tak mau, siap tak siap, langsung tampil. Nah, ketika kita sudah ditekan dengan lingkungan seperti itu, akhirnya ya kita bisa. Berarti di tempat dengan lingkungan, di keadaan yang menuntut untuk itu, betul. dan juga tidak bisa kita salahkan juga masyarakat sama. Betul. Kiblat ilmu dan lain sebagainya. Ya. Jadi setelah amal pulang langsung ke pondok ya, gitu. Ya, betul. Jadi sebenarnya kami berpendapat bahwa sebuah ketika kita menuntut ilmu khususnya ke agama bukan berarti profesi kita mutlak kepada seorang dai. Maksudnya cara ustaz. Nah, ini kan kutip luas ya. Penyeru. Tetapi profesi ini ya, banyak kita lihat para tamatan Al-Haq tidak hanya sekedar menjadi guru. Ya, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi politikus, politik ya. Politik ya. Enggak ada tikusnya lagi. Ada jadi pemimpin. Ya, ada jadi pemimpin, dan itu sebenarnya memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Kita masih kekurangan sampai saat ini, kekurangan para guru, para dai, para mubaligh. Nah, tetapi mungkin tentu jangan merasa kekhawatiran itu sehingga kita lari dari tanggung jawab. Jadi setelah kami tamat di Mesir, kembali ke pesantren, berkhidmat beberapa saat. Memang dulu rencana agenda ini kami ingin lanjut ke Sudan ketika itu S2-nya. Tapi ketika waktu itu sudah belum ada jawaban. Nah, kami juga coba peluang di Malaysia, alhamdulillah diterima di Universitas Kebangsaan Malaysia. UKM. Kalau pecah UKM. Nah, alhamdulillah di sana kami siap selesai S2 dan alhamdulillah sekarang masih dalam proses menyelesaikan untuk doktor insyaallah S3 di Malaysia. Masya Allah. Berarti sekarang itu program doktoral di UKM juga. Masya Allah. Programnya apa? Al-Quran As-Sunnah. Al-Quran As-Sunnah. Kalau dalam di Indonesia itu tafsir hadis. Cuma di sana Quran Sunnah. Dan juga saya lihat sama di sana juga selain kuliah juga ngajar anak-anak. Apa kalau semacam budak kecil ya. Ngajaran sambil menjelang minum air. Jadi kalau kita dah minyak kaki di Malaysia itu otomatis lidahnya berubah. Otomatis ya kalau di sana otomatis ya. Kalau otomatis. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan orang Melayu sebenarnya sangat-sangat mudah. Karena kita dari Riau sendiri sebenarnya Melayu serumpun. Jadi tinggal beradaptasi dengan membiasakan saja. Berarti istilahnya begini sama kan? Kuliah sambil ngajar, itu istilahnya boleh dibilang ya kita sambil kerja. Betul. Maksudnya kerja untuk membantu kuliah. Dan juga selain membantu kuliah mungkin ya menyalurkan ilmu atau yang kita tuntut. Berarti di UKM kemarin S2 selesai 2 tahun ya? 2 tahun dikarenakan ada COVID ketika. COVID. Sempat kuliah libur 1 tahun setengah. Bukan libur, artinya kuliah sendiri meliburkan diri. Kuliahnya libur. Tapi istilah tidak terhitung lah. Karena saya pun terkejut ini. Tiba-tiba ada daftar caleg. Bukan kabupaten, provinsi lagi sama. Ini maaf. Pemula lagi. Pertama, saya lihat betul nggak? Ini sekarang amal nih provinsi bro, dari Partai Keadilan Sejahtera. Jadi bisa nggak sedikit bocorkan ke kami? Kok bisa mau nyalek gitu? Jadi gimana cerita? Kalau diceritakan nggak cukup. Nggak cukup kita bikin sesi sedikit aja. Bisa nyalek, dan nyaman nggak ada di politik, nggak ada apa itu. Nyalek aja dia gitu seperti itu. Jadi tiba-tiba nyalek itu sebenarnya banyak lama dan
tahapan. Udah dari tahun 2022 sudah yang berhembuskan. Oh gitu. Berarti nggak ada. Dan itu diajak oleh Ustaz Syarwedi, ketua WAI ya? Ketua WAI. Iya. Alhamdulillah beliau seringkali menyemangati kami untuk terjun ke dunia politik. Baik. Dan alhamdulillah ini tak lepas dari bantuan juga beliau untuk mensupport dan juga memperkenalkan kepada masyarakat. Berarti awal mula itu dengan misalnya diajak. Ya, Keinginan pribadi belum ada. Ya. Karena memang boleh dikatakan awam di dunia politik, tidak pernah berkecimpung, tidak pernah masuk ke partai. Iya. Dan ketika tiba-tiba diajak untuk mencaleg, ya kita coba. Ya Bismillah ya. Bismillah. Bagi Amal untuk caleg ini atau berada di legislatif itu mungkin bukan hanya sekedar pekerjaan, tapi dakwah tadi yang kita bilang. Apalagi kita masuk pada partai umat. Iya. Dakwah. Jadi memang visi kita, misi kita betul-betul untuk kemaslahatan umat. Kita doakanlah semoga istiqomah. Karena begini misalnya, karena ya kendaraan sama individu kadang beda. Betul. Kadang kendaraannya bagus, individunya setelah dapat jabatan lupa. Maka tidak cocok juga kita menyalahkan seseorang itu karena agamanya, karena partainya, cuma kadang individu yang beda. Jadi kita doakanlah sama Allah. Insya Allah kapan dilantik ini? Oktober. Dalam informasi yang kami terima, insya Allah pada bulan September. Oh September ya. Sebelum pelantikan DPR RI ya. Karena DPR RI biasanya Oktober. Kemarin ada haul Abu Yasyeh Haji Aidarus. Ini kan kakek. Betul kan? Di atas Buya kan? Jadi para pemirsa semua, beliau juga Amal Fatullah ini setuju kalau istilahnya itu Buya Haji Aidarus, Buya Haji Elaidin, Amal Fatullah. Jadi generasi ketiga. Nah, jadi punya tanggung jawab yang besar Ustaz Amal, menjaga tarekat ini, menjaga tasawuf ini, sahabat ini. Apakah nanti setelah di DPR itu akan terfokus ke situ atau bagaimana? Adakah istilahnya dari Buya, dari ayah Ustaz Amal, pokoknya saya nanti Ustaz Amal harus mengganti satu, atau ada keluarga, itu gimana? Untuk penerus? Ya betul. Penerus siapapun ya, memang sudah diamanahkan dari, kalau saya mengaji jadi ayah dari orang tua kami, bahwa yang meneruskan baik itu pondok pesantren maupun tarekat ini adalah pertama keluarga, yang kedua sahabat. Sahabat di sini yang memiliki kepemahaman di dalam akidah syariat itu bermazhab, di dalam akidah itu berakidah Asy'ari Maturidi dan bertarekat Naqsyabandi. Nah, ketika kami terjun ke dunia politik, itu harapan orang tua kami. Mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang dan sehat badan, sehingga untuk saat ini kami dapat berkhidmat untuk masyarakat. Tetapi akan tiba saatnya nanti, tentu ini menjadi kewajiban bagi kami untuk meneruskan risalah orang tua ini. Dan mudah-mudahan ketika kami berkhidmat kepada masyarakat di Dewan nanti, hal-hal ini juga dapat kami kembangkan di kalangan orang-orang pemerintah maupun politik. Ustaz Amal Fatullah, terima kasih sama-sama sudah berbagi bersama kita. Doakan podcast mudah-mudahan Azhari Channel ini semakin berkembang. Kontennya ini yang channel yang kedua kayak. Nah, ini yang pertama. Nggak, maksudnya yang akan ditayangkan. Yang ketiga. Oh, yang ketiga. Nah, kalau untuk podcast pertama. Ini suatu kehormatan bagi kami juga. Kenapa? Karena begini tadi juga para pemirsa dan para asatidz semuanya, kita ingin alumni-alumni yang pulang itu jangan takut untuk berkiprah, baik di masjid, baik di sekolah, baik di lapangan. Banyak kok alumni kita, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi imam besar. Kalau bagaimanapun kita pulang dari Mesir, kita sampai di bumi Melayu ini, bermanfaatlah di bidangnya. Tidak dituntut, kamu harus jadi ustaz, kamu harus ini, tidak. Kalau dia bermanfaat, bisa bisnis, membantu orang lain,
atau di politik. Ya, gitu. Jadi itu kita doakan semoga channel ini khususnya ini kita akan mendatangkan ngobrol santai kayak kita tadi, santai sambil minum air putih ya, karena belum ada sponsor. Kalau ada sponsor nanti kita minum. Sekian Ustaz Amal. Oke, sama-sama. Satu kata dari Ustaz Amal untuk Azhari Channel. Ya. Satu kata aja, silakan. Ya, untuk saat ini kita memang meyakini suatu saat nanti Azhari Channel akan berkembang. Itu. Yakinlah. Yakin suatu saat Azhari Channel akan berkembang. Meskipun berkata-kata, tidak satu kata. Dan, syukran. Terima kasih Ustaz Amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.